Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bertemu kembali bersama saya Hana Christine Kesumaning Tias dan juga Monica dan juga Ian. Kita akan bersama-sama bersekutu, mengumpulkan hati, berkumpul untuk persekutuan doa bersama dengan keluarga kita masing-masing yang ada di rumah. Sebelumnya kita akan bersama-sama masuk ke dalam ibadah ini dengan menyanyikan pujian PKJ 13, kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bait yang kedua. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Untuk semakin masuk ke dalam rumahnya, semakin mendekat kepadanya, kita bersama-sama akan berdoa yang akan dipimpin oleh Monica. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tak berkesudahan kepada kehidupan kami, yang dapat kami rasakan setiap harinya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan berkumpul dan bersatu di dalam nama-Mu untuk persekutuan doa Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Roh Kudus hadirlah dalam diri kami dan bekerjalah kepada kami, supaya kami dapat mengarahkan hati kami dan pikiran kami hanya kepadamu saja, untuk terpusat kepada firman yang akan kami terima pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga mohon berkati pula hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang membantu supaya apa yang akan hamba-Mu sampaikan hanya seturut dengan firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami haturkan hanya kepadamu saja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita telah memasuki ibadah lebih lanjut, dan seperti yang kita harapkan bahwa kita semakin mendekat kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan apa yang kita ingini, Tuhan yang telah mati untuk kita. Maka dari itu kita bersama-sama pujikan seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan
bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Firman kita pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua menurut perbuatannya, dan hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah hidup ini adalah kesempatan yang berharga. Saya memiliki seorang sahabat, ibunya adalah seorang perawat, hingga beliau terpaksa harus mengalami isolasi karena beliau menangani pasien COVID-19 yang setiap hari semakin meningkat. Beliau harus rela menggunakan APD, dan bila beliau sedang menangani pasien dengan menggunakan APD, beliau juga terpaksa harus menahan lapar, menahan haus, dan menahan buang air. Dengan perjuangannya yang begitu berat dan melelahkan sebagai garda terdepan, tapi justru malah beliau mengalami diskriminasi di lingkungan rumahnya. Beliau dikucilkan dan bahkan keluarganya juga dikucilkan karena beliau dan keluarganya dianggap sebagai pembawa virus. Melihat kejadian ini, seharusnya ini adalah kesempatan bagi kita untuk saling mengasihi satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain. Ini adalah kesempatan bagi kita juga untuk melayani Tuhan melalui sesama kita. Bukan begitu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih? Penderitaan, diskriminasi, ketertekanan, dan juga merasa dikucilkan, ini dapat menimbulkan perasaan dalam diri manusia, seolah-olah dia tidak dicintai dan seolah-olah dia direndahkan oleh orang lain. Mereka juga merasa bahwa dirinya tidak lagi berharga. Perasaan hidup tidak berharga ini juga dapat membuat manusia menjadi pribadi yang sembarangan, hidup dengan sesuka hatinya dan juga cari aman.
Perasaan seperti ini mungkin juga dirasakan oleh umat Kristen yang tersebar sebagai orang pendatang di provinsi Asia Kecil Kekaisaran Romawi pada masa itu. Orang Kristen pendatang di situ, mereka ibarat seperti seorang yang ada di tengah-tengah orang-orang yang membenci Yesus, yang bahkan mereka tidak segan-segan untuk menyiksa dan juga membunuh orang-orang Kristen. Oleh sebab itu, banyak pula orang-orang Kristen yang lari dari panggilan imannya untuk hidup kudus dan juga mengasihi Tuhan. Mereka takut menunjukkan identitas mereka sebagai seorang Kristen karena akan dianiaya dan juga akan dibunuh tersebut, supaya mereka tetap aman. Bacaan kita pada malam hari ini, Petrus mengirimkan surat untuk menguatkan orang-orang Kristen supaya mereka tetap setia dalam iman walaupun mereka berada di tantangan yang begitu berat. Mereka dapat saling mengasihi dan juga saling menguatkan satu sama lain. Itu yang Petrus harapkan. Walaupun hidup dalam lingkungan yang penuh dosa, tetapi sebagai orang percaya harus tetap menjaga kekudusan di dalam Yesus Kristus. Petrus juga mengingatkan bahwa Tuhan kita tidak pernah memandang rupa, tetapi memandang hati dan juga iman kita, dan juga Tuhan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Seringkali kita juga mendengar istilah urip namung mampir ngombe. Ini berarti hidup kita hanya sementara. Namun dalam kehidupan yang sementara ini, kita dapat memanfaatkannya dengan baik, dengan menjaga diri kita untuk selalu berbuat kebaikan dan juga kasih di dalam Tuhan. Petrus mengingatkan setiap orang percaya harus memiliki rasa takut. Rasa takut di sini adalah takut bila tidak dapat memanfaatkan kehidupannya dengan baik. Oleh sebab itu, Petrus menguatkan setiap kita untuk dapat percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Seperti ada tertulis pada bacaan kita pada hari ini pada ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Rasa takut akan Tuhan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, karena kita telah ditebus oleh Tuhan dari hidup kita yang sia-sia. Pada zaman dulu, kata ditebus ini seringkali digunakan untuk budak. Mereka seringkali diperlakukan seperti barang yang diperjualbelikan pada saat sebatas pekerjaannya saja, sehingga seringkali mereka juga seperti tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri. Dan bila mereka sudah tidak bekerja lagi, mereka akan dibuang atau dicampakkan begitu saja. Seperti ada istilah habis manis sepah dibuang. Seperti tidak ada lagi penghargaan atas setiap pekerjaannya. Ini adalah contoh hidup yang sia-sia dan tidak memiliki harapan di masa depan. Manusia ditebus oleh Tuhan yang tidak memberikan jaminan hidup akan masa datang. Tapi kita adalah manusia yang ditebus dari Tuhan yang menjanjikan kita masa depan yang baik. Bahkan Tuhan telah membayar dan menebus kita menjadi pribadi yang sangat berharga dan memberikan jaminan bagi masa hidup kita, masa sekarang hingga masa yang akan datang. Seperti yang tertulis pada ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat.
Dengan ini Petrus mengatakan bahwa manusia ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan manusia ditebus dengan kekekalan. Bukan hanya itu saja, harga manusia juga melebihi dari harga emas dan perak. Padahal di dunia ini harga emas dan perak itu mahal, bukan begitu? Namun Tuhan justru menebus kita dengan kehidupan. Darah adalah lambang kehidupan. Dengan kata lain, manusia sama dengan kehidupan atau kekekalan karena dengan darahnya kita ditebus, dan ini menunjukkan bahwa kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan telah menebus diri kita dan telah menjadikan kita umat-Nya berharga di mata-Nya. Oleh sebab itu kita dapat menjadikan hidup kita ini sebagai sebuah kesempatan. Karena kesempatan hidup di dunia ini tidak akan datang 2 kali. Oleh sebab itu kita harus menggunakannya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ada 4 hal yang kita harus perhatikan dalam penghayatan hidup kita supaya hidup kita lebih bermakna. Yang pertama adalah setiap hari itu penting. Ketika kita lahir, kita memiliki 1 buah tiket dalam kehidupan ini. Tiket ini adalah tiket 1 kali pakai, jadi kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan jika masa waktu dari tiket tersebut habis, maka kita tidak akan dapat menggunakannya lagi. Seperti ada tertulis dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita semua memiliki pilihan dan juga cara masing-masing dalam menjalani kehidupan kita. Apapun pilihan kita dan cara yang kita pilih, harus kita pikirkan dengan matang. Apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Jika kita salah mengambil keputusan dalam kehidupan kita ini, semua yang kita kerjakan bisa jadi sia-sia. Di saat Tuhan sudah memanggil kita nanti, kita tidak dapat mendapatkan tiket kehidupan lagi. Oleh sebab itu, setiap hari itu penting. Terlebih lagi bila kita selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani setiap hari kita. Dan setiap kejadian dalam hari kita juga secara tidak langsung dapat menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan kita selanjutnya. Yang kedua, jangan melihat ke belakang terlalu lama. Mungkin kita dulu pernah hidup dalam kesia-siaan di masa lalu. Dengan ini mari kita mohon pengampunan dari Tuhan dan berhenti untuk melihat ke belakang, apalagi sampai terpaku kepada kehidupan kita di masa lalu. Mungkin boleh saja kita melihat ke belakang, tapi hanya untuk belajar dari masa lalu kita dan juga mengintrospeksinya supaya kehidupan kita di masa yang akan datang nanti jauh lebih baik dari masa lalu kita. Seperti ada yang tertulis pada Filipi 3 ayat yang ke-13b sampai yang ke-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Kita sudah merdeka, yang dimerdekakan oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Mari kita berfokus kepada masa depan kita, karena ada masa depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah lebih menghargai dan mengasihi diri kita dan juga sesama kita. Tuhan menjadikan diri kita berharga dan mahal di mata-Nya. Bahkan nyawa dan darahnya juga rela Dia berikan kepada kita. Kita ini istimewa dengan segala keunikan yang kita miliki, dan kita juga memiliki keberagaman satu sama lain. Tapi keberagaman itu justru akan mempersatukan kita. Mungkin manusia bisa saja menganggap kita rendah dan tidak berharga.
namun Tuhan menganggap kita lebih dari itu. Seperti yang tertulis pada Injil Lukas 12 ayat yang ke-7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit yang kecil saja dikasihi oleh Tuhan, apalagi kita berharga daripada banyak burung pipit. Oleh sebab itu, mari kita lebih lagi mencintai dan mengasihi diri kita dan juga sesama kita. Yang keempat, kejarlah hal-hal sorgawi. Mengejar hal-hal duniawi tanpa memberi waktu bagi diri kita beristirahat dan berefleksi akan membuat raga dan hati kita cepat lelah. Kita sibuk mengejar prestasi dan juga harta, lalu lupa meluangkan waktu untuk beribadah dan berdoa, dan bahkan lupa untuk menjalin relasi dengan saudara-saudara kita. Hidup yang seperti ini adalah bukan hidup yang Allah kehendaki. Allah ingin supaya hidup kita adalah hidup dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran bersama dengan Dia. Artinya kesempatan hidup yang kita miliki harus kita pertaruhkan hanya untuk bagaimana kita bisa hidup seperti yang Allah kehendaki. Seperti yang tertulis pada 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita yang berharga ini adalah sebuah kesempatan. Marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu lama menyesali masa lalu kita dan sibuk mengejar hal-hal duniawi. Mari kita lebih lagi mengejar hal-hal surgawi di dalam Yesus Kristus bagi masa depan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kasih setia-Mu kepada kami Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman yang telah Engkau sampaikan tadi, dan kiranya Tuhan selalu memberkati, supaya firman yang telah kami dengarkan ini dapat berguna bagi kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi para kasepuhan dan orang tua yang ada di Gereja GKJ Logosari tercinta ini Tuhan. Tuhan selalu berkati simbah-simbah dan opa-oma. Tuhan berikan kekuatan dan juga kesehatan dan pengharapan bagi mereka Tuhan. Tuhan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit. Kiranya Tuhan selalu berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran. Tuhan berkati juga obat-obatan dan tenaga medis yang membantu mereka dalam memperoleh kesembuhan daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Pendeta kami, Pak Anung Trirumantio, bagi keluarga Mas Carda, dan juga keluarga Pak Yonatan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkati mereka, Tuhan sertai mereka dalam setiap pelayanannya Tuhan. Tuhan berikanlah kesehatan dan berkat-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang ada di GKJ Logosari ini Tuhan. Tuhan selalu berikan kesehatan, Tuhan selalu berkati, walaupun kami beribadah secara online, tapi terima kasih Tuhan karena Tuhan dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah Tuhan. Tuhan kami juga mohon berkat-Mu untuk kami melanjutkan aktivitas kami selanjutnya.
Kiranya Tuhan berkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan pengharapan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan, baik telah kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Doa yang sangat jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu saja, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah mengerti bahwa hidup kita adalah hidup yang berharga, hidup yang selalu dikasihi Tuhan, hidup yang selalu diberkati oleh Tuhan dan Allah kita. Maka dari itu, sebagai anak-anaknya, kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar memiliki hidup yang benar, hidup sebagai terang, dan kita menggunakan hidup kita, kesempatan kita sebaik-baiknya. Maka dari itu, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, maaf, yang ngedit. Maka dari itu, untuk mengakhiri persekutuan doa hari ini, mari kita bersama-sama angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita pujikan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Persekutuan doa telah usai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.